Bab 451, Paviliun Catatan Surgawi. Ada banyak rahasia yang disembunyikan dalam Temporal Demon Spirit Book. Banyak tokoh kuat telah berjuang untuk itu, sejak itu muncul di dunia ini. Namun buku itu sendiri juga memiliki kecerdasan sendiri, dan terus mencari tuannya. Nili telah menduga itu, kembali ketika Glory City pertama kali dihancurkan. Saat itu, dia mengalami semua jenis penderitaan. Dia adalah satu-satunya yang masih hidup dalam pelarian mereka. Dan pada saat krisis, ketika dia tergantung pada seutas benang antara hidup dan mati, dia, entah bagaimana, berhasil memasuki istana gurun dan mendapatkan buku roh-roh temporal. Dan, karena itu, dia telah menerima kesempatan untuk dilahirkan kembali. Sepertinya semuanya telah ditentukan sebelumnya. Sama seperti karma. Namun, Nili curiga bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Tanpa Temporal Demon Spirit Book, dia tidak akan pernah menemukan jawaban, tidak peduli berapa banyak dia mencari. Masalah terbesar adalah bahwa ia tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan Kaisar Sage. Jika itu pernah terjadi, maka tidak ada yang akan bisa menghentikan Kaisar Sage dari memperbaiki alam reruntuhan drakonik dan mengubah segalanya menjadi kekosongan abadi. Semua orang yang dicintai Nili juga akan menghilang dari ruang waktu ini. Itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak dia izinkan. Kaisar Sage pasti akan memperhatikan aura Temporal Demon Spirit Book. Namun, jika kita memiliki artefak God Slayer, maka kita dapat menyembunyikan aura dari Temporal Demon Spirit Book, jelas Yuyan. Nili diam. Untuk beberapa alasan, di luar pemahamannya, Realm Soul-nya sedikit bergelombang. Pohon anggur di dalam alam jiwanya masih tumbuh, seolah-olah sedang berusaha mengisi kekosongan yang tak ada habisnya. Seolah sedang mencari sesuatu. Kaisar Sage masih tidur sekarang, jadi dia tidak akan bisa merasakan Temporal Demon Spirit Book. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Namun, kita masih kekurangan sarana untuk menghadapi cakarnya. Nili mengingat 6 binatang iblis dewa peringkat di bawah Kaisar Sage, semuanya sangat kuat dan terus mengamati alam reruntuhan drakonik. Salah satu instan dari mereka muncul, mereka bukan makhluk yang bisa ditangani Nili pada tahapnya saat ini. Yuyan juga terdiam. Keenam binatang iblis dewa peringkat berdiri berjaga di 8 Desolate Peaks. Dari sana, tidak ada satu gerakan pun di Realm Draconic Ruins yang dapat lolos dari pengawasan mereka. Biasanya, keenam itu tidak akan menyimpang dari jabatan mereka, karena tidak ada sekte besar yang sepadan dengan usaha mereka untuk mengambil tindakan. Sebelum kita membuka segel ke dunia ini, ada tempat yang harus aku kunjungi. Kenang Nili sambil tersenyum. Di mana? Tanya Yuyan. Nili memberinya senyum misterius tetapi tidak menjawab. Paviliun Catatan Surgawi. Ratusan bunga mekar dan pohon-pohon melambaikan ranting-ranting hijau suburnya, penuh kehidupan. Itu mirip dengan surga yang anggun seperti musik sitar yang memenuhi udara. Burung-burung berkicau di hutan, bersama dengan musik sitar itu. Sekelompok wanita muda dengan gembira mengobrol di dalam sebuah paviliun kecil. Seluruh adegan itu hidup dan penuh dengan kehidupan. Di pusat perhatian semua orang adalah Xiao Ning dan Ye Xiyun. Sejak mereka berdua bergabung dengan Sekte Catatan Surgawi, mereka telah mengejutkan semua orang dengan bakat mereka. Keduanya berasal dari dunia ini, dan memiliki 9 Great Heavenly Rank Roots. Bahkan para tetua dari Sekte Catatan Surgawi tidak dapat menahan perasaan iri akan bakat luar biasa mereka.
Xiao Ninger dan Ye Ziyun adalah murid dari dua tetua yang paling kuat dari Heavenly Note Sect. Sampai sekarang, mereka sudah mencapai Dao of Dragon Realm. Sepanjang seluruh sejarah Sekte Catatan Surgawi, jarang ada orang yang mencapai Dao Alam Naga dalam waktu sesingkat itu. Xiao Ning dan Ye Ziyun tidak diragukan lagi adalah pesaing paling kuat untuk posisi Sekte Master. Hei Ninger, apakah kamu tahu bahwa Grand Elder telah memihak Ziyun sendirian? Itu sangat sombong. Aku merasa marah padamu. Mengapa dia satu-satunya yang diizinkan di Heavenly Cloud Domain, sementara kamu tidak? Seorang wanita, yang berusia lebih dari 30 tahun, berseru saat dia berpura-pura tidak peduli. Sementara itu, pupil matanya menyala dengan cahaya gelap dan menyeramkan. Namanya Xuan Yue, kakak senior Xiao Ning. Mereka adalah murid di bawah tuan yang sama. Saudari senior Xuan Yue, garis keturunan Ziyun cocok. Itulah sebabnya dia dikirim ke Heavenly Cloud Domain. Xiao Ning dengan ringan merajut alisnya saat dia mengungkapkan kebenciannya. Dia pintar, tidak mungkin dia tidak bisa melihat bahwa Xuan Yue mencoba mengadu domba satu sama lain. Ziyun adalah sahabatku, jadi hentikan itu. Xuan Yue memutar bibirnya ke satu sisi. Lebih buruk lagi, kamu bodoh. Kamu memperlakukannya sebagai teman, tetapi apakah dia berpikir dengan cara yang sama? Petik 2. Xiao Ning tiba-tiba berdiri dan menatap Xuan Yue, kakak senior Xuan Yue, tolong periksa dirimu. Jangan bergosip di belakang orang lain. Itu hanya akan menurunkan integritasmu. Petik 2. Dia berbalik, dia sudah selesai dengan Xuan Yue. Sebuah kilau ganas memenuhi mata Xuan Yue, tetapi dengan cepat berlalu. Benar, dia adalah suster senior Xiao Ning, tetapi tuan mereka jelas lebih menyukai Ning. Siapa yang tahu bagaimana Xiao Ning mendapatkan ramuan misterius itu? Dia memberikannya kepada guru, dan setelah guru mengkonsumsinya, kultivasinya telah meningkat pesat. Sejak itu, guru menyukai Ninger. Sekelompok murid elit dikumpulkan di sebelah Xiao Ninger. Masing-masing memiliki tingkat pengaruh dalam Sekte Catatan Surgawi. Bukan hanya Xiao Ning, itu sama dengan Ye Ziyun. Dia juga menerima sedikit perhatian atas bakatnya yang luar biasa. Selain bakat itu, sejak dia datang ke Sekte, budidayanya juga telah melonjak pesat. Jumlah pengikutnya terus meningkat, juga. Mereka berdua telah menjadi individu yang paling berpengaruh di Sekte Catatan Surgawi. Xuan Yue sangat tertekan. Meskipun dia datang ke Sekte Catatan Surgawi sejak dulu, dia tidak ada bandingannya dengan bocah nakal yang baru saja bergabung. Dia tidak bisa menerima itu. Sebagai gantinya, dia berencana untuk membuat irisan dalam hubungan antara Xiao Ninger dan Ye Ziyun. Tetapi tidak peduli berapa banyak dia mencoba, Xiao Ning selalu mengabaikannya. Junior Sister Ninger, mungkin kata-kata Big Sister sedikit terlalu banyak. Tapi aku prihatin dengan kamu. Xiu Ming dari Sekte Paseles akan segera mengunjungi kami. Kamu harus memanfaatkan peluang kamu. Tuan muda Xiu Ming memiliki bakat luar biasa. Dia juga putra dari Master Sekte besar, praktis diputuskan bahwa dia akan menjadi Master Sekte berikutnya. Jika kamu membangun hubungan yang baik dengan dia, kamu akan selangkah lebih dekat untuk menjadi Master Sekte dari Sekte Catatan Surgawi. Posisi itu tidak ada hubungannya dengan Ye Ziyun. Xuan Yue tersenyum sambil mengerutkan bibirnya. Dia menolak untuk percaya bahwa Xiao Ning tidak akan termotivasi oleh informasi sepotong itu.
Bukankah Master Sekte dari catatan surgawi Sek alasan mengapa Xiao Ning berusaha keras? Karena suster senior Xuan Yue sangat memperhatikan tuan muda Xiu Ming ini, lalu mengapa kamu tidak pergi untuknya? Mengapa memberi aku kesempatan? Xiao Ning menjawab dengan santai tanpa sedikit pun riak dalam suaranya. Xuan Yue tidak mengerti mengapa Xiao Ning akan pergi sejauh yang bertujuan untuk Sekte Master, semua untuk lebih dekat dengan satu orang, Nili. Jika membangun hubungan dengan seseorang seperti Tuan Muda Xiu Ming menghapusnya dari Nili, maka dia tidak akan pernah melakukannya. Xuan Yue mengerutkan bibirnya lagi, sementara di dalam, dia dengan dingin menertawakan Ninger. Gadis ini berpura-pura suci dan sempurna, tetapi Xuan Yue menolak untuk percaya bahwa dia tidak peduli tentang menjadi Sekte Master. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.